kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Berkat perjuangan mereka juga lah yang diridhoi Allah dan dirahmati Allah, kita bisa membaca buku textbook Al-Quran dan Sunnah Rasul, ya. Apalagi kalau seandainya kita mentadaburi kalimat pesan-pesan yang tersembunyi yang ada di Al-Quran, pesan-pesan yang tersembunyi yang ada di hadis, akan sangat berlimpahlah rahmat yang akan diturunkan oleh Allah, ridho Allah, dan seterusnya. Ya, ingatlah Al-Quran itu adalah buku resmi dari Allah, ya, yang langsung diturunkan. Ilmunya Allah udah dibukuin di satu buku itu Al-Quran. Ya, surat 7 ayat 52. Ya, terus sudah gitu di surat 25 ayat 6 yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Jadi rahasia langit dan bumi itu udah ada di Al-Quran nih. Cara membahasnya udah ada di Al-Quran. Surat 39 ayat 27 yang aku bikin dengan banyak-banyak perumpamaan. Supaya apa? Memudahkan kamu untuk belajar. Ya, dari mudah ini itu belajar, kamu lihat ilmunya Allah. Itu ada segenap penjuru bumi dan pada dirimu sendiri. Surat 41 ayat 53. Ya, kalau seandainya kamu ragu akan ilmunya itu Al-Quran itu dari aku, silakan buat satu surat atau bantah satu surat. Kumpulkan seluruh orang pintar yang ada di dunia ini. Asal jangan aku. Ya, surat Al-Baqarah ayat 23, ya, surat 10 ayat 38. Surat 17 ayat 88, wal misalnya semisal Al-Quran, kamu kumpulkan seluruh orang pintar yang ada di dunia ini, dan jin kamu kumpulkan berkolaborasi untuk membuat Al-Quran, nggak sanggup. Pertanyaannya, kalau tidak sanggup, tidak ada yang sanggup seluruh pintar di dunia ini, bahkan WHO segala macam berkumpul orang-orang pintar di dunia ini. Nah, kalau seandainya kita nggak belajar Al-Quran, sedih banget kita. Makanya di surat 41 ayat 52, siapakah yang lebih zalim? Kalau seandainya kamu, Al-Quran itu dari sisi Allah, kamu mengolok-olokkannya, ya, kamu menyia-nyiakannya, dan kamu tidak sanggup untuk membuatnya, masih mengolok-olokkannya. Ya Allah, ruginya kita. Makanya Allah bilang surat Al-Baqarah ayat 24, fa'ilam taf'alu walam taf'alu fatakun narolati wa kuduana suwali jaro, dan seterusnya. Kamu pasti tidak mampu. Oleh karena itu takutlah akan api nerakaku yang aku buat dari manusia dan batu. Jadi kita udah di ini nih, dari rangkaian kalimat itu kita udah dibuka wawasan pikirannya, siapa yang lebih jolim. Kalimat dari aku masih sok pinter manusia di dunia ini untuk ini membantahnya. Ya, udah jelas dikasih tantangan. Tapi kalau tidak mampu, yakin. Nah, hari ini kita akan membahas puasa dan bulan penuh berkah. Ya, kalau kita artikan di sini puasa, ya, itu mungkin di surat 3 ayat 7 itu sebagai ayat muhkamat. Tapi kalau kita mau memaknai lebih kompleks lagi, supaya kita mengerti makna dari puasa itu mungkin dikategorikan itu sebagai ayat mustasabihat. Mustasabihat ini bukan hanya masalah surga, masalah neraka, masalah masa depan, ya, tapi bisa mengurut Al-Quran itu sehingga menjadi suatu benang merah yang jelas, insya Allah, ya, akan bermakna sama sekali untuk kita. Ya, karena yang tadi saya kasih tahu, yaitu surat Ar-Rum surat 30 ayat 2 sampai 3, terus surat
tadi lagi surat fingerprint 75 ayat 3 sampai 4, ya. Dua makna itu yang namanya ayat mustasabihat, ya, dimaknai sama orang kafir secara benar, sama orang yang berakal sehat. Maksudnya apa? Untuk jadi berkah, akhirnya apa? Jadi sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Nah, sekarang saya tanya, kalau puasa ini kita lihat, itu ada di surat Al-Baqarah 183. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, puasa itu telah aku wajibkan seperti umat-umat terdahulu supaya kamu bertakwa. Ya, kalau kita lihat sepintas lalu itu, ya, kita mungkin nggak terlalu tahu. Tapi kalau kita gabungkan dengan ayat lain, disitulah ada malam turunnya Al-Quran. Al-Baqarah 185. Ya, oleh karena itu orang mencari nih malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan. Kita berusaha untuk mencari di posisi hari-hari ganjilnya. Supaya apa? Kita dirahmati dan diridhoi Allah. Amal ibadah kita nilainya sama dengan 1000 bulan. Ya, nah kita tertarik nggak? Tertarik. Disitulah kita menunggu dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Kita mentadaburin Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Disitulah kita bertemu bagaimana kita mensucikan seluruh panca indera kita dengan kalimat-kalimat Al-Quran, menjaga menjadi sesuatu yang tidak membatalkan puasa kita. Disitulah kita bertemu bagaimana menambah supaya rahmat dan ridhonya Allah bertambah, yaitu dengan apa? Selain menjaga, ya, kita di situ ada tambahan lagi sholat tarawih, ya, sholat tahajud dan sholat lainnya yang kita tambah. Disitulah kita bisa menambah lagi pahala kita dengan berzakat, yang insya Allah rahmat bagi seluruh alam, yang insya Allah berlakunya hukum 81 ayat 27, surat 68 ayat 52, rahmat bagi seluruh alam, peringatan bagi seluruh alam. Disitulah berlaku dengan kita zakat itu, surat 43 ayat 32, surat 16 ayat 71, yang namanya simbiosis mutualisme. Aku lebihkan yang satu dari yang lain, supaya kamu bisa saling memanfaatkan. Pertanyaannya, begitu banyaknya rahmat dan ridhonya Allah, berkahnya Allah di sisi bulan puasa, yang sudah kita rasakan semua itu. Adakah buktinya? Pertanyaan. Apakah kita, ada orang yang nggak bisa makan, kita tersentuh hati kita? Apakah ada yang nggak sekolah, kita tersentuh hati kita? Dengan menjalankan kalimat Allah yang di Al-Baqarah 119. Harta yang berlebih yang kamu infakkan, mengharapkan semuanya rahmat dan ridhonya Allah. Sekarang kita berkaca diri di bulan puasa ini. Entah ini puasa ini untuk hari terakhir kita. Insya Allah dalam waktu 3 minggu lagi. Akankah kita menambah volume untuk janji kita terhadap Allah, kita jalankan sesuai pada waktu sholat. Inna sholati, inni wajahtu. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Adakah kita tingkatkan janji-janji itu di posisi bulan puasa yang akan datang? Untuk mempersiapkan puasa di bulan berikutnya. Halo. Mohon di-unmute. Ya, jadi kalau kita telah ukur, ya misalnya kita umur 60 tahun, dari mulai 15 tahun atau umur 10 tahun atau 7 tahun kita mulai puasa. Berarti ada umur 45 atau 50 tahun atau 55 tahun.
adakah menambah janji kita terhadap Allah 100% untuk dijalankan? Kalau enggak, pertanyaannya, puasa kita ini hanya rutinitas aja atau bagaimana nih? Ya, pada waktu orang Islam bertanya, mereka kunjungan ya ke suatu desa, suatu perumahan yang orang-orang Hindu atau orang-orang apa, ya, mereka bisa mensejahterakan dari mereka berpuasa. Ya, orang-orang Hindu ini ada hari-hari tertentu yang berpuasa, dikumpulin tuh duitnya, jadi dibikin sejahterain untuk masyarakat yang ada di situ. Dia orang Islam ini bertanya, bagaimana caranya kamu ini? Ya itu dari puasa itu. Wah, akhirnya tersentuh orang Islam itu bilang, saya ini puasa nih sebulan penuh, tapi kenapa masih ada yang kelaparan? Masih ada yang nggak sekolah, masih ada yang orang jadi pemulung segala macam. Apa nih makna puasa orang Islam? Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Mau nggak kita tingkatkan? Mau nggak kita berjanji setelah puasa tahun ini nggak ada orang yang kelaparan, nggak ada orang yang nggak sekolah, nggak ada orang bisa membeli baju. Mau nggak kita seperti itu? Mau nggak berjanji semua orang Muslim? Kalau nggak, mungkin kita hanya rutinitas berpuasa ini. Sayang sekali, sayang sekali. Ya Allah. Indra, kita mulai Indra. Tadi sudah saya bacain. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sekali lagi bertakwa. Bertakwa itu artinya kita berjanji di dalam sholat, di dalam kehidupan sehari-hari, harus penuh dengan kalimat Allah. Makanya Allah bilang di surat 22 ayat 32, orang yang menjalankan syariat-syariat aku, seluruh yang ada di Al-Quran, itulah bukti tanda ketakwaan kamu. Sekarang kita buktinya mana? Buktinya mana? Ya, terus enggak? Hikmah puasa dan bulan penuh berkah. Ini bukan hikmah berpuasa mempertinggi budi pekerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani untuk tetap selalu menuju ke jalan Allah, untuk menambah kesehatan. Orang boleh meneliti, ternyata dalam puasa itu bukan orang menjadi lemah, disitulah kekuatan, disitulah imun yang naik. Kenapa? Seluruhnya kita satukan frekuensi kalimat Allah dengan alam. Bagaimana kita enggak berlaku hukum bulan penuh berkah? Bagaimana kita di hadis dibilang, disitulah pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Tapi apa maknanya setelah puasa itu? Bagaimana kalau kita jadikan itu selama untuk sampai puasa berikutnya berlaku juga pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, yaitu dengan menjalankan kalimat Allah secara kafah, secara samina wa atona, secara istiqomah. Latihan 1 bulan aja kita nggak sanggup untuk puasa berikutnya mempersiapkan jiwa kita. Bagaimana? Ya, terus enggak. Dan ini dikatakan di surat 3 ayat 7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran.
dan yang lain mustasabihat. Adapun orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mustasabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal ini adalah orang-orang yang selalu panca inderanya menuju jalan Allah. Selalu panca inderanya untuk rahmat bagi seluruh alam. Yang selalu panca inderanya selalu untuk berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Yang selalu panca inderanya selalu bahwa semuanya itu adalah amanat dari Allah. Ya, bila digabungkan seluruhnya kalimat Al-Quran dengan maksud-maksudnya, akan menjadi alur cerita yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau itu dijalankan. Suatu sangat-sangat yang luar biasa. Selalu ditanamkan ke dalam hati kalimat-kalimat Al-Quran itu sesuatu yang sangat luar biasa. Terus enggak? Ya. Kita lihat di dalam Al-Quran itu, bikin kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang sarjana membuat proposal penelitian, kita harus mencari buku-buku textbook, buku-buku jurnal. Tapi untuk Al-Quran, insya Allah dengan merangkai kata demi kata antara surat dengan surat, udah cukup. Kalau tidak cukup, kita tambah dengan hadis. Insya Allah akan terbuka maksud benang merah yang ada di Al-Quran itu. Ya, sangat mudah, nggak perlu biaya banyak. Jawabannya dengan menghubungkan surat-surat lainnya, insya Allah akan dibukakan. Apalagi kalau itu untuk jalan Allah, karena siapa bisa dibukakan? Kenapa? Karena seluruh malaikat, seluruh makhluk yang ada di bumi ini, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan kita semua. Menyatukan frekuensi dengan frekuensi kalimat Allah, didoain semua. Kenapa? Mereka juga nanti ikut merasakan rahmatnya dengan menjalankan kalimat Al-Quran ini. Jadi kita udah didukung. Sayang. Oh, kita tidak mempelajari. Itu hadis ya, yang tadi seluruh penduduk bumi termasuk malaikat ya, dan juga ikan-ikan yang ada di dalam lautan berdoa untuk kita. Asal tujuan kita itu mencari ilmu itu sesuai dengan janji kita sama Allah di surat tadi ya, surat 6 ayat 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tujuan kita. Semuanya untuk Allah. Ikhlas karena Allah. Ya. Terus surat 91, selama bulan puasa harus melatih menahan diri. Ya, oleh karena itu dia Allah menghilangkan padanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Pakailah menuju ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Katakanlah Muhammad, barang siapa yang jadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sungguh rugi orang yang nggak mempercayainya. Sungguh rugi orang yang tidak menjadikan filosofi Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-harinya. 79:40-41, dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi dari dua cobaan yang dikasih Allah berupa jalan yang penuh ketakwaan, jalan yang penuh dengan kemaksiatan, ya, kita harus milih tetap pada kalimat yang menuju jalan Allah, yaitu bertakwa. Ya. Wa ma'alaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Aku ciptakan semua itu semuanya untuk bertakwa kepadaku, untuk beribadat padaku. Untuk apa? Untuk menggapai surga Darussalam. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim.
Surat 10 ayat 25. Ingat tujuan hidup kita itu cuman itu. Beribadah untuk menggapai sorga. Apa yang ada di dunia ini adalah amanat dari Allah untuk rahmat bagi seluruh alam. Camkan di dalam panca indera kita, sehingga panca indera ini tidak sempat bersaksi untuk menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Latihannya apa? Di bulan puasa ini. Titik. Sehingga untuk sampai bulan puasa berikutnya, itu penuh rangkaian rahmat dan ridhonya Allah. Ya enggak? Terus enggak? Latihan panca indera selama bulan puasa, 1 bulan penuh. Latihan puasa Syawal, latihan sholat tarawih dan sholat sunat lainnya, latihan i'tikaf di masjid, seluruh latihan hawa nafsu ditahan semaksimal mungkin di posisi bulan puasa ini. Bagaimana kalau dijumlahkan selama hidup latihan panca indera tersebut? Pasti dan sangat pasti sudah tahunan. Adakah terekam di hati kita untuk belajar Al-Quran secara kafah, menjalankan secara samina wa atona, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari kita? Adakah latihan itu tidak diteruskan sampai puasa berikutnya? Itulah yang harus diimpikan seorang muslim dalam cita-cita hidupnya. Ada nggak kita mimpikan seperti itu? Bertanya lagi dan bertanya lagi kita ini. Apakah rutinitas kita melakukan puasa itu? Ya tanya berdiri kita sendiri. Di mana posisi kita? Terus enggak? Kapankah itu terlaksana? Kapankah itu akan dijalankan? Belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk secara khusus mengingat Allah dan mengakui kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang, sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Bagaimana kita menjadi umat yang akan ditunggu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saudara yang akan diberikan oleh beliau meneguk telaga dahaga, telaga Kausar. Apakah kita layak sebagai umat yang ditunggu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di telaga Kausar sebagai saudaranya? Yang bisa dilihat dari cahaya wudhunya. Apakah kita ada dualisme dengan kalimat Allah dan kalimat Rasul? Sehingga kita terdapat dari telaga Kausar tersebut. Ya Allah, ruginya kita. Ruginya kita. Karena semuanya hanya rutinitas. Ya, terus. Surat 62 ayat 5, dan ini teguran yang keras. Orang-orang perumpamaan orang yang beri tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka jangan engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Terus enggak? Kenapa semua itu harus dipertimbangkan? Saat bulan puasa, semuanya diusahakan makanan yang halal dan baik. Dijauhkan dari perkataan-perkataan yang tidak berguna. Dan Allah sudah bilang, surat Al-Baqarah 168, wahai manusia, makanlah dari hasil makanan yang halal dan baik, yang terdapat di bumi.
Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kalau kita puasa, makanannya haram, bagaimana puasanya mau dikabulin? Ya, surat Al-Baqarah 172. Wahai orang beriman, makanlah dari rezeki yang halal dan baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Nah, jangan melampaui batas. Karena ini akan musibah bagi kamu kalau melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Oleh karena itu, bila berbukanya, janganlah berlebih. Ingatlah orang yang tidak mampu. Jadi buka berlebihnya sebaiknya dipakai untuk sedekah. Sehingga kalau kita prinsip itu kita jalankan, nggak ada tuh apa harga-harga pada naik semua. Bulan puasa, hari raya, mau deket hari raya, makin melonjak tuh harga. Nggak ada. Kita ini dipermainkan aja. Ya, harga-harga naik semua. Ya, kesianlah orang-orang yang untuk makan aja susah. Untuk sekolah aja susah. Mulailah kita berprinsip. Bukalah dengan cara yang sederhana. Sedekahkanlah itu. Kalau kita misalnya nggak makan di posisi siang hari, kumpulin duitnya untuk membantu orang yang tidak mampu. Mau nggak kita berfilosofi seperti itu? Masa duit yang tadinya untuk yang eh, puasa yang di posisi nggak makan siang kita pakai untuk makan malam, semuanya lumpluk di situ. Buka di situ banyak-banyak. Pertanyaannya, betul nggak kita ini? Atau puasanya hanya balas dendam aja? Nggak masuk ke dalam hati kita tujuan dari puasa itu. Terus, kalau seandainya itu terjadi, itulah di surat Al-Baqarah 219, dan mereka menanyakan padamu tentang apa yang harus mereka infakkan, yaitu kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Surat 3 ayat 134, yaitu orang berinfak di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah akan memberikan rahmat yang tidak terbatas untuk orang-orang yang berbuat selalu dengan hukum Allah, yaitu hukum kebajikan dan kebaikan. Surat Al-A'raf ayat 156. Surat 16 ayat 71. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya pada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Surat 43 ayat 32. Apakah mereka yang membagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dan kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka memanfaatkan sebagian yang lain. Inilah kita pakai teori simbiosis mutualisme di posisi bulan puasa, di posisi sampai bulan puasa berikutnya, seterusnya. Pertanyaannya, akankah ada yang kelaparan? Akankah tidak ada yang tidak sekolah? Enggak. Inilah simbiosis mutualisme yang tadi hadirkan Al-Quran 14 abad yang lalu. Dan dicontohkan sama Rasul beserta para sahabatnya. Pada orang yang rindu akan kebenaran. Pada orang yang rindu akan surga. Pada orang yang rindu akan rahmat dan ridhonya Allah. Inilah teori simbiosis mutualisme. Cobalah kita pakai ini di posisi tahun puasa ini. Kita belum tahu setelah puasa ini akankah terjadi bencana yang maha dahsyat. Maukah kita bertarung di posisi ini untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah sehingga kita tidak rugi?
Walaupun sekejap aja di sisi Allah itu sangat berharga. Di sisi Allah akan diperhitungkan. Seperti diperhitungkannya, maaf, seperti hadis yang bilang seorang yang penjina karena ngasih makan, kasih minum anjing yang lagi kelaparan, yang lagi kehausan, dihitung sangat istimewa sama Allah. Mau nggak kita di sisi terakhir ini menjadikan sesuatu ibadah puasa ini yang istimewa? Maukah kita berjanji sama Allah? Terus, nah, ingat, hatimu selalu dicuci dengan kalimat Al-Quran. Hatimu selalu dicuci pada saat-saat bulan puasa dengan menjalankan tadaburin Al-Quran. Berusaha mencapai target Al-Quran itu dibaca. Tapi mana buktinya? Mana buktinya hukum Allah dijalankan? Mana buktinya? Badan kata Allah ini. Jadi waktu Rasulullah itu, Al-Quran ini dimasukkan itu ke dalam hatinya. Untuk membersihkan hati. Begitu juga di surat 26 ayat 194. Rasulullah sudah tidak ada. Hanya Al-Quran ini membersihkan hati kalau kita menjalankan. Kenapa? Allah akan mengasihi rahmat dan cahaya. Dengan itulah dituntun hatimu untuk jalan ke depan. Surat Al-Hadid ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berimanlah kepada Rasulnya, Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu. 2 bagian. Dan menjadikan cahaya untukmu. Yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Serta dia mengampuni kamu. Diampunin. Pakai di posisi bulan puasa ini. Kapan dan kapan lagi dalam hidup kita untuk menyajikan sesuatu yang istimewa di hadapan Allah. Sesuatu yang istimewa sehingga rahmat Allah itu timbul. Gendra, terus enggak? Mencari Lailatul Qadar. Di surat Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, yaitu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Inilah hari yang selalu diimpikan dan dicari pada hari-hari ganjil setelah hari ke-20. Pertanyaannya, adakah kita yang mengubur-ngubur Lailatul Qadar, menjalankan setelah itu hukum-hukum Allah? Takut akan hukum-hukum Allah kalau tidak dijalankan? Apakah seperti yang tadi 62 ayat 5? Keledai membawa buku. Oleh karena itu, latihlah panca indera ini di posisi bulan Ramadan itu. Untuk menggapai bulan Ramadan berikutnya insya Allah. Ya, terus enggak? Kalimat Al-Quran dilaporkan terus sambil menunggu Lailatul Qadar. Dimasukkan berkali-kali kalimat Al-Quran itu ke dalam hati. Sesuai waktu Al-Quran dimasukkan malaikat Jibril. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam jasad manusia terdapat segumpal darah. Jika rusak, maka rusaklah semua jasad manusia. Dan jika beres, bereslah pula semua jasad manusia. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Makanya Al-Quran tadi sudah menjelaskan, dimasukkan ke dalam hati.
Ya, surat 13 ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat 26 ayat 89, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yang selamat dari noda dan dosa, hatinya mereka akan tentram. Hatinya mereka akan diterima sama Allah karena telah bersih, seperti Rasulullah menghadap Sidratul Muntaha, hati yang dibersihkan sebelum menghadap. Surah 23 ayat 32. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan. Terus enggak? Allah akan menuntun kepada hatinya. Apabila kita latih panca indera ini selama sebulan ini dengan kalimat-kalimat Allah, Allah akan terus menuntun pada hatinya. Setelah dituntun sama Allah, jangan sekali-kali dilepas. Karena setelah dilepas dari kalimat-kalimat Allah, surat Al-A'raf ayat 175, setan langsung memburu beserta pasukannya supaya kita tergoda. Jadi hati yang bersih ini harus disucikan terus dengan kalimat Allah, harus dengan menjalankan kalimat-kalimat Allah. Walladzina tadaw jadahum huda wa ta'um taqwahum. Orang yang berbuat kebajikan itu akan aku tuntun hatinya kepada ketakwaan. Surat 47 ayat 17. Ya. Ini kalimat-kalimat yang Allah akan menuntun hatinya. Ya. Terus surat Al-Baqarah 45. Kalau mintalah dengan sabar dan sholat. Teruslah kita meminta dengan sabar dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Menjalankannya ikhlas karena Allah. Surat Al-Baqarah 153 sama seperti itu. Surat 10 ayat 109. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Yang tulus hanya karena Allah. Terus. Sholat. Janji pada Allah pada waktu sholat. Dan janji pada Allah dengan bertobat pada waktu sholat. Aku hadapkan wajahku pada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan. Ya, mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi udah pasrah, berjanji untuk mengikuti agama Allah. Surat 6 ayat 162. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sholatku yang aku kerjakan selama hidupku, ibadahku atau kurbanku itu, hidupku dengan berbagai amalan yang aku kerjakan selama itu, dan matiku dengan membawa iman dan amal soleh hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam, bukan untuk lainnya. Surat Al-Fatihah 5. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan juga orang-orang yang sesat. Jadi kita udah berjanji nih, udah berdoa nih, tapi kita nggak jalankan. Kita ngeledek Allah kan? Ya, ngeledek Allah nggak? Menyepelekan Allah nggak? Kalau kita janji di dalam satu perusahaan, ya, di dalam satu perusahaan Anda digaji 150 juta sebulan. Mau kerja mati-matian, tapi dikasih sama Allah yang rahmatnya luas lautan, kita nggak mau. Berarti apa? Menyepelekan kalimat Allah. Apakah kita layak untuk menghadap Allah dengan menyepelekan kalimat Allah? Apakah kita layak bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Kausar? Kita kalau menyepelekan kalimat-kalimat Allah, terus enggak?
Al-Baqarah ayat 177. Ingatlah, kebajikan itu bukanlah hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Tapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang cintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dan kemelaratan, orang dalam penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang yang benar. Mereka itulah orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kita mau janji Allah nih di waktu sholat, kita sepelekan. Apakah kita termasuk orang yang bertakwa? Kita berjanji sama Allah nih untuk mendapat malam Lailatul Qadar dengan menambah volume frekuensi janjinya sama Allah. Terus kita menyepelekan sampai bulan puasa berikutnya, apakah kita termasuk orang yang bertakwa? Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan yang tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi sekali lagi, pergunakanlah panca indera ini. Semuanya menuju jalan Allah. Ikhlas karena Allah, terutama di bulan puasa yang akan datang. Yang insya Allah dalam sisa-sisa hidup kita akan diperhitungkan oleh Allah. Ya insya Allah menjadi amal ibadah yang akan menghapus semua dosa-dosa kita sebelumnya. Indra. Ya tadi udah ini 62 ayat 5. Perumpamaan ini seperti keledai membawa buku. Ya, dan ingatlah janji Allah. Ingatlah kamu berjanji Allah itu ditanya nanti di surat Al-Imran ayat 77. Sesungguhnya orang yang memperjuangkan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka ajab yang pedih. Pertanyaannya, kita berjanji sama Allah, kita sepelekan. Apakah nasib kita nanti seperti di surat Al-Imran ayat 77? Mau kita seperti itu? Kita nggak takut sama janji kita terhadap Allah. Yang katanya di bulan puasa ini kita tingkatkan semua janji-janji terhadap Allah, tapi tidak dijalankan. Nggak takut kita. Ya terus Allah mengampuni dosa-dosamu. Surat 16 ayat 119. Kemudian sesungguhnya Tuhan mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat, setelah itu memperbaiki dirinya. Memperbaiki. Sungguh Tuhanmu, setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat 39 ayat 53 artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Surat 4 ayat 17. Sesungguhnya orang yang bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Kemudian mereka mengadakan perbaikan. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui. Allah Maha bijaksana. Hatimu menuju Allah dengan ikhlas apa tidak? Hatimu atau hanya pura-pura sama Allah apa tidak? Oleh karena itu sekali lagi latihkanlah panca indera itu di posisi bulan puasa ini. Untuk menunjukkan bahwa kamu betul-betul menjalankan janji-janji kamu terhadap Allah. Terus enggak? Al-Baqarah ayat 40. Mengabulkan, kalau seandainya janji-janji kita itu dipenuhi, Allah pasti mengabulkan. Al-Baqarah 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Patuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan takutlah kamu kepadaku saja. Dan surat Al-Baqarah 186. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat.
Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu mematuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Itu janji Allah. Aku akan mengabulkan. Dan surat 27 ayat 62, bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Ini janji Allah semua. Mana janji manusia terhadap Allah? Terus enggak? Ingatlah terus Allah sehingga rahmat dan nikmatnya akan diberikan. Fadzkuruni adzkurkum, wadzkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Apabila kita selesai sholat, janganlah lupa kita selalu berzikir. Ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk, ketika berbaring. Ini setelah sholat ya. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, laksanakan sholat itu. Sebagaimana biasanya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kenapa? Waktu sholat itu kita berjanji sama Allah. Ya, Allah akan memperhitungkan janjinya. Ya, surat 13 ayat 28, yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Terus, ujian itu akan aku tingkatkan. Ya, jangan lupa. Kalau seandainya janji Allah dipenuhi, ya, jangan sekali-kali kita lari-lari. Karena janji Allah itu adalah cobaan yang semakin berat. Istiqomahlah kita terhadap janji-janji selanjutnya. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di jalan agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Surat 46 ayat 13. Oleh karena itu orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Harus istiqomah. Ya, terus. Jalankan terus-menerus. Surat 17 ayat 80. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Jadi amanat yang ada di dunia ini harus kita jalankan karena Allah. Secara kapan? Secara samina wa atona, secara istiqomah. Insya Allah tidak ada rasa ragu, tidak ada gelisah kita, tidak ada bersedih kita. Terus terang, ingatlah hukum bandul. Ya, apabila orang-orang yang setelah menjalankan kalimat Allah dibisikkan-bisikan yang tidak benar oleh setan, maka mereka cepat insaf. Mereka tetap minta ampun sama Allah. Ya, cepat sadar. Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. Surat Al-A'raf 201 sama seperti itu. Ingatlah bahwa Allah lah yang milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Surat 50 ayat 17. Ingatlah ketika dua malaikat pencatat perbuatanmu. Ingatlah, kamu ada tuh monitornya yaitu malaikat. Kamu ada chipnya itu yang akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Takutlah akan kalimat-kalimat itu. Kalau kamu mengingkari janjinya kamu. Terus, nah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya?
Ada dok, ini pas saya lagi baca, saya melihat ada terjemahan, tapi saya nggak begitu paham, mungkin butuh pertolongan dokter. Itu Juga kalau saya nggak paham juga nanti ada ini butuhan para pembaca, para pendengar sini. Surah Al-Baqarah, surah 2, itu ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. 239. Jika kamu ada bahaya, salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, salatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi saya sering sekali dok, ketika misalnya pulang dari rumah sakit, sudah mau agak maghrib, jadi sholat maghrib itu di kendaraan, karena memang dalam perjalanan itu karena udah malam, kiri kanan juga jarang ada masjid yang Alisnya mana kayak terus saya sholat di kendaraan. Apakah menurut ayat ini saya harus sampai pulang ke rumah saya ulang lagi sholatnya? Sekarang saya nggak pernah mengulang lagi. Jadi gini ya, ini yang surat 239 itu untuk sholat pada waktu peperangan. Yang berbahaya dengan kemungkinan segala risiko kematian. Ya, jadi sholatnya itu bisa yang tadinya misalnya 4 rakaat bisa 2 rakaat atau 1 rakaat. Coba baca di hadis deh, ada keterangannya seperti itu. Ya, bukan untuk di perjalanan pada waktu kita perjalanan di posisi kalau seandainya kita di mobil kendaraan. Nah, ini diceritain kalau kita baca Asbabun Nuzulnya itu posisi pada waktu berperang. Hari-hari biasa nggak berlaku ya dok ya? Enggak. Tapi kalau seandainya kita di dalam perjalanan itu kita susah menemukan masjid atau susah ya dan terbatas sama waktu, boleh aja sholatnya di perjalanan, matinya di ini di mobil segala macam ya. Tapi sampai ke rumah harus ulang lagi dok. Saya nggak begitu tahu ininya ya. Jadi ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang enggak seperti itu. Saya nggak terlalu jelas ya. Jadi yang di surat 239 ini adalah sholat pada waktu peperangan. Mungkin dari Prof. Mulis tahu masalah ini, Prof. Prof. Mulis. Ya. Apa perlu diulang lagi kalau kita sholat udah di kendaraan, di rumah, nggak ragu? Kalau sholat, setahu saya, kalau sholat itu sudah dilaksanakan dengan baik, tiap sholat kan harus ada wudhu. Ya, tayamum. Ya, diganti dengan tayamum. Nah, kemudian sudah itu kita melakukan sholat sesuai dengan ini, itu sah sholatnya. Nggak perlu diulang lagi. Tapi ada cara lain. Itu bisa dilaksanakan kalau tidak ada kesempatan untuk melakukan sholat jamaah. Dikosor ya, Prof ya? Iya. Kalau kita ada waktu misalnya maghrib dan isya, maghribnya di jalan nggak bisa, kita bisa jamak dengan sholat isya. Ya, itu. Jadi banyak caranya untuk jalan keluar kita melakukan sholat-sholat yang penting niatnya ya, Prof ya. Betul. Jadi ya, itu jawabannya yang insya Allah yang terbaik. Ya. Oke, ada lagi? Dok, maaf satu lagi ini di chat menanyakan, Assalamualaikum dokter. Ada pejabat yang mengatakan bahwa orang yang COVID saat berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Bukankah memasukkan sesuatu ke dalam puasa itu bisa batal? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Apa? Ada pejabat mengatakan bahwa mendapatkan vaksinasi di COVID saat berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Bukankah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh saat menjalankan puasa itu batal? Mohon pencerahannya. Jadi gini ya. Vaksinasi enggak. Kayaknya
nggak tahu, saya nggak kurang ini. Tapi itu sih menurut saya sih panjang pengetahuan saya itu sih nggak membatalkan. Kecuali kalau seandainya makanan itu melalui mulut, ya. Kecuali kalau makanan itu misalnya melalui infus akan menambah seger segala macam. Nah mungkin itu membatalkan. Itu nggak, Prof? Ya. Jadi kalau dengan infus itu jelas membatalkan. Kan indikasi infus itu jelas bagi ini. Ya, iya. Kalau diinfus kan berarti orangnya kekurangan. Iya. Aja makan. Itu batal. Kalau hanya untuk kesegeran. Tapi kalau infusnya untuk memperbaiki kondisi orang yang shock itu enggak. Kan ada ini boleh kemudahan untuk tidak berpuasa, ganti pada waktu yang lain. Jadi agama itu jangan diperberat. Agama itu jangan diperberat. Sebenarnya ringan kalau kita tahu. Ya. Makanya itu ada di ayat yang tadi tuh 184, Al-Baqarah 184. Iya, betul. Kalau kamu di dalam perjalanan, kalau kamu sakit, nggak sanggup, ya udah. Nah, pada waktu kalau kita baca di hadis Muslim, di situ pada waktu Rasulullah berjalan ya ke suatu daerah, dilihat nih orang yang berpuasa pingsan karena panas, ya buka aja. Kenapa kamu di dalam perjalanan kamu berpuasa? Ya, itu udah apa servis dari Allah. Agama itu nggak terlalu memberatkan kok. Ada caranya kita mengganti segala macam. Iya. Yang penting tidak disengaja. Karena yang namanya disengaja ini bahaya nih. Hukum dendanya di hadis itu 2 bulan puasa atau memberi makan kepada 60 orang. Ya, atau membebaskan budak. Ya, pada waktu itu ada yang bersetubuh karena nggak tahan atau apa, ya kemudian dia puasanya batal. Terus dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah apa hukumannya? Kamu harus puasa budak. Kamu membebaskan budak dan kamu harus membebaskan budak ya. Terus sudah gitu kamu harus puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kamu sanggup nggak? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Memberi makan saya nggak sanggup karena saya sendiri orang miskin. Ya udah, akhirnya sama Rasulullah dikasih korma. Nih, sama siapa saya harus ini sedekahkan ini? Ya Rasulullah. Sedangkan di sekitar saya itu nggak ada orang miskin, ya untuk keluarga kamu aja. Begitu ringkasnya, begitu ringannya, begitu mudahnya kalimat Al-Quran ini untuk dijalankan. Ya, jadi nggak usah ragu dengan kalimat Al-Quran. Banyak kemudahan-kemudahan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Ya. Pak Dokter nanya dong. Itu tadi Pak Dokter sudah singgung mengenai masalah surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa bunyinya tidak ya ayyuhannas ya Pak Dokter? Ya banyak sekali kalau dibilang merasa orang beriman terpanggil, tapi kenapa kalau dilihat siang-siang bolong di watak aja banyak setan berkepala hitam, kepala gundul, kalingan hordeng, kaki berbilai hutan. Kadang-kadang pada saat tarawih juga ya nggak, mak sibuk. Ini sudah merupakan, sepertinya puasa itu merupakan suatu tradisi ya Pak Dokter. Benar ya nggak Pak Dokter? Ntar ujung-ujungnya 10 hari ke depan SAP makin maju tuh Pak Dokter. Padahal 10 terakhir bulan Ramadan, disitulah pada saat kita mencangkan ikat pinggang untuk menggapai Lailatul Qadar. Jadi gini ya ayo tadi untuk orang beriman kan? Ya memang untuk orang beriman. Betul. Bukan untuk manusia. Manusia yang nggak beriman ya silakan aja. Kan ada 2 pilihan. Ya. Jadi yang merasa beriman, yang merasa bahwa kita ini amanah, yang merasa bahwa kita ini harus harus mengikuti perintah Allah. Kecuali
ada halangan yang tadi sudah disebutkan. Ya, karena menjalankan hukum Allah ini harus ikhlas karena Allah. Ya. Oke, kira-kira ngerti ya? Ngerti Pak Dokter. Lalu ada lagi hadis yang berbunyi kalau kita menjalankan puasa dengan sebulan penuh, maka dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni. Tapi ada pertanyaan ketika pada saat Nabi menaiki mimbar dari mimbar satu tangga ke tangga yang kedua, lalu ke tangga yang ketiga, fakultu amin, amin, amin. Dan itu doa dari malaikat Jibril dan diaminkan sama Rasulullah. Bagaimana itu Pak Dokter? Saya doa itu agak sedikit lupa. Yang ada 3 doa itu Pak Dokter. Ada Mohon itu, saya penjelasannya. baca itu. Salah satunya adalah orang yang menyebut nama Nabi Muhammad itu harus dilanjutkan dengan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang kalau nggak lanjutin itu rugi. Itu waktu itu Jibril berkata seperti itu. Yang duanya saya lupa. Ada pembaca ada yang pendengar yang tahu. Salah satunya itu. Saya juga lupa, Dok. Berapa kali dengar udah. Nah, ya. Yang saya ingat banget itu kamu tidak pikir apabila ketika nama Rasulullah disebutkan kamu tidak melanjutkan dengan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi gitu. Nah, Nah, jadi seperti itu. Ya. Oke, ada lagi di chat Ya dok, boleh dok. Dok, dari Baitul Hikmah dok. Masih. Ya, silakan. Ya, baik. Halo. Ya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ini Pak Ihsan mau bertanya dulu dok. Langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, ini terkait dengan menghadapi Ramadan temanya ini kan ya. Kita mungkin untuk berusaha memenuhi full di bulan Ramadan yaitu dengan ibadah detikan, menitan, jaman, harian, bulanan, mungkin dengan tahunan dan seumur hidup seperti haji gitu ya. Jadi kita berusaha 24 jam di bulan Ramadan itu kita berusaha untuk melaksanakan ibadah itu. Terkait dengan tadi ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi Allah akan mengabulkan doa kita intinya. Cuman menjadi masalah kita hidup di akhir zaman itu miris sekali. Seperti misalnya kan doa kita akan diterima apabila salah satunya itu makanan kita itu kan halal. Ya. Nah ini gimana kalau makanan kita itu haram ya? Nah itu paling tidak itu kita atau ada dosa-dosa yang sifatnya itu harus ditobati dulu, seperti riba, seperti lagi misalnya sombong, seperti riya. Nah itu mungkin harus dibersihkan dulu. Nah, baru kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan badan, jiwa, dan hati yang bersih, ya, yang suci. Kan bulan Ramadan kan bulan yang suci. Nah ini yang kita harus hadapi dengan makanan, badan kita, jiwa kita, keikhlasan kita, sehingga kita benar-benar nanti setelah bulan Ramadan itu kita bisa jiwa kita seperti bayi yang baru lahir. Ya. Nah ini yang menjadi masalah adalah apabila kita itu tadi banyak dosa-dosa yang ngeri ya, seperti makan riba, sombong, ya seperti kayak iblis itu kan udah beratusan ribu tahun beribadah gara-gara sombong karena ibadahnya, karena hierarki itu tadi akhirnya kan jatuh ya. Nah ini gimana untuk menyikapi nanti di bulan Ramadan, terutama tadi tobat itu yang paling ngeri, kita itu yang harus dilaksanakan dulu. Terima kasih. Jadi gini ya, kita harus yakin sekali lagi bahwa hidup ini adalah cobaan. Ya, cobaan itu dari segala sisi.
Ya, bahkan kata Allah bilang di surat Al-Imran ayat 186. Aku akan mencoba dengan hartamu dan dirimu sendiri. Ya, jadi dari dirimu sendiri ini yang penting. Ya, jadi dari dirimu sendiri ini kita harus membersihkan diri kita sendiri. Ya, karena Allah udah tegur nih. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 44, surat 61 ayat 2 sampai 3. Kenapa kamu menasihati orang sedangkan dirimu sendiri enggak? Ya. Nah, diri kita sendiri harus membebaskan dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar itu, dosa-dosa kecil itu udah dijelaskan semua di Al-Qur'an. Oleh karena itu Allah bilang di surat, supaya kita berusaha terbebas dari dosa besar dan dosa kecil, harus menjalankan kalimat Al-Quran secara kafah. Surat Al-Baqarah 208, itu surat Al-Jumu'ah ayat 5. Ya, dijalankan dan dibaca. Nah, dengan kita latih seperti itu, hukum-hukum Allah, insya Allah akan merekat di dalam hati kita. Insya Allah, kalau ada orang yang membisik-bisikan, oh kita naruh duit di bank, takut riba segala macam, pasti akan diperkecil tuh duitnya. Hanya seperlunya aja, supaya aman segala macam. Ya, oh kalau kita mau nyuri orang, nyuri gitu ya, pasti dia akan takut. Kenapa? Tangan ini nanti akan jadi saksi. Ya, surah 24 ayat 24 itu mulutmu, tanganmu, kakimu akan menjadi saksi bagi kamu. Nah, kalau seandainya itu direkam di dalam hati kita, kira-kira kita takut nggak? Kita akan menjalankan nggak? Kalau menjalankan itu namanya nantang. Jarak karong Jawanya. Hah? Nantang nih. Iya. Ya, oh kita saat itu nggak boleh ngomong-ngomong yang ini atau apalagi berzina. Tapi kita berzina. Saat bulan puasa nantang namanya. Ya. Nah, jadi ini latihan sekali lagi, latihan. Memperkecil kemungkinan kita berbuat maksiat sama Allah. Ya, dengan latihan ini kita jalankan, insya Allah Allah akan mengabulkan seluruh permintaan kita. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Berarti kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya gitu ya. Ya, kan udah bilang di surat 9 ayat 105. Kamu berusaha aja menuju jalan Allah. Allah sebagai saksi, Rasul sebagai saksi, orang yang beriman sebagai saksi. Nah, jalanin aja, yakin. Walaupun kita nyawa, walaupun harta kita bakal hilang di dalam menjalankan kalimat Allah, tenang aja. Allah udah beli surat At-Taubah ayat 111. Orang yang menjalankan kalimat-kalimat aku, orang yang berjuang dengan kalimat-kalimat aku, berjihad di jalan aku, ya dengan harta dan jiwanya sendiri, nggak usah takut, sorga gua kasih, kata Allah. Kenapa kita harus ragu? Tahukah kamu kenikmatan surga itu di hadis? Seperti lautan luas. Aku hadirkan di sini, dunia ini hanya rahmatku cuma satu. 99 lagi menunggu di surga. Sekarang pertanyaan, satu aja kita nggak berani berkorban untuk mendapatkan 99. Bagaimana? Mau dikabulin doa kita. Makanya Allah bilang di surat 33 ayat 6. Tanda orang yang beriman harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri kita sendiri. Kalau itu udah dijalankan, Allah tuh nggak ada batas sama kita. Allah tuh dekat sama kita sesuai surat 50 ayat 16. Lebih dekat dengan urat nadimu. Ya, apabila udah lebih dekat kita menjalankan kalimat Allah, seluruh bumi ini insya Allah dengan izin Allah akan sujud. Surat 17 ayat 44, surat 24 ayat 41, surat 22 ayat 18. Semuanya bersujud sama Allah. Melalui apa? Kalimat Al-Quran. Apabila kita sudah menyatukan satu kalimat Al-Quran,
Allah udah bilang di surat 7 ayat 96. Akan aku turunkan dari langit dan bumi rezeki yang tidak terhingga. Tapi kamu memilih yang lebih rendah daripada itu. Nah, jadi pegang, sekali lagi pegang kalimat Allah. Nomor 1 kalimat Allah. Berusaha menuju kalimat Allah. Insya Allah rahmat Allah itu akan datang. Surat 9 ayat 71, surat 7 ayat 156. Kalau seandainya rahmat Allah udah datang kepada kita, jalannya kita itu adalah dituntun sama Allah. Tangan kita itu akan dituntun sama Allah. Hati kita dituntun sama Allah. Perbuatan kita akan dituntun sama Allah. Oleh karena itu setelah dituntun Allah, ada yang membisikkan yang nggak benar, berlakulah hukum bandul. Cepat sadar, cepat minta tolong sama Allah. Cepat bertobat sama Allah. Surat Al-Imran ayat 135. Surat Al-Araf ayat 201. Itulah kalau rahmat Allah udah sampai ke kita. Insya Allah. Jadi ngerti ya, kurang lebih gitu ya. Iya. Bisa nambah dikit kan, Dok? Mungkin Dok, itu setelah hanya ngomong yang Pak. di chat itu, Dok. Oh, datang tadi. Apa? Ya, yang di chat itu Pak kayaknya penting nih saya baca ya. Iya. Bapak di antara kita yang menunaikan zakatnya ditunda dan ditunaikannya saat bulan puasa. Dengan pertimbangan banyak pahala yang akan kita dapatkan saat bulan puasa. Jadi sepertinya kita ini berhitung dalam mendapatkan pahala. Apakah pemikiran dan tindakan ini sesuai dengan kalimat-kalimat Allah? Sekarang gini, untuk syaratnya zakat itu kan harus ada masa hisapnya ya, kurang lebih 1 tahun. Ya, pertanyaannya kalau seandainya di samping kita ini ada orang menderita, orang nggak makan, orang nggak sekolah, apakah kita tunda 1 tahun itu sampai bulan puasa? Mestinya tidak. Nah, enggak lah. Ya. Entahlah itu dibilang zakat, entah itu dibilang sedekah, silakan aja. Yang penting kan niat kita. Kira-kira kurang lebih begitu ya. Jadi kita tuh harus, indera kita ini, panca indera kita harus rahmat bagi seluruh alam. Ya, harus apa? Harus merasakan bagaimana orang yang tidak makan. Bagaimana orang yang tidak sekolah dalam meniti kehidupannya. Bagaimana orang yang membayarkan biaya orang sakit. Ya, insya Allah akan rahmat bagi seluruh alam. Ya, harus inilah, mata kita tuh harus melihat jeli. Ini banyak nih surga, banyak neraka. Ya, jadi kalau seandainya kita jeli, orang susah nih, ini gue mau sedekah nih karena Allah. Nggak mampu sekolah, oke gue sekolahin. Ada nggak jiwa kita seperti itu setelah berpuasa ini? Kalau nggak kita pertanyakan, ini jangan-jangan puasa kita rutinitas saja. Hati kita tidak tersentuh. Jangan-jangan rutinitas saja. Hati kita ada nggak menangis? Seandainya ada yang membisikkan kita, setan membisikkan kita, nggak usah sedekah, surat Al-Baqarah 268. Setan membisikkan supaya kamu jangan merasa rugi nanti atau kikir, supaya kamu untung. Kita lebih memilih kalimat Allah. Ya, di posisi bulan puasa ini dan setelah puasa memilih kalimat Allah. Sehingga menjadi amalan yang dibanggakan di hadapan Allah. Itu yang hidup ini harus kita ini kan. Ya, kita ini ujiannya belum seberapa dibandingkan Rasulullah beserta para sahabatnya. Perang lagi, Dok, pada perang. Nah, makanya Allah bilang, mana bukti lu beriman kepada Allah, surat 29 ayat 4. Mana bukti lu pengen masuk surga sama Allah, surat Al-Baqarah 214. Mana bukti lu? Padahal aku telah mencoba orang-orang yang sebelum kamu. Dengan berbagai gelombang cobaan. Sehingga mereka berkata, ya Allah, kapankah pertolongan kau datang, ya Allah? Sesungguhnya pertolongan aku itu sudah dekat.
Paling kita diuji apa sih? Cuman nyerahin duit aja nggak mau. Belum nyawa. Kira-kira gitu ya. Ya, Setuju? terima kasih banyak, Dok. Dok, pertanyaan dok. Assalamualaikum dok. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dok, tadi dijelaskan bagaimana membedakan beberapa orang-orang yang dipanggil dengan bahasa orang yang beriman. Dalam puasa Ramadan, jelas 183, surat kedua 183, bahwa panggilannya hanya untuk orang-orang yang beriman, dok. Lalu di ujung ayatnya adalah sebagai orang yang takwa. Nah, di sini bagaimana melihat orang-orang yang menjalankan perintahnya Allah dalam bentuk ketaatannya, dalam bentuk keimanannya, dalam bentuk ketakwaannya, dan membedakan dengan orang-orang yang beriman yang Allah panggil tadi ternyata banyak juga yang tidak bersedekah, dipanggil untuk itu. Banyak juga orang-orang yang beriman itu hanya menjalankan sebuah kewajiban puasanya. Nah, di sini berarti kan ada jadi tanda-tanda bagaimana itu ada di Al-Baqarah 284. Yang tahu hati itu adalah Allah. Ya. Apakah ada tanda-tanda yang membedakan bahwa puasa itu menjadi sebuah panggilan orang yang beriman, kemudian juga orang yang bertakwa, dok? Jadi kalau itu bertakwa tadi dijelaskan di surat Al-Baqarah 177. Menjalankan seluruh perintah Allah dan bersabar di dalam menjalankannya. Untuk supaya selain hablum minallah, hablum minannasnya juga terbukti. Itulah tanda orang yang bertakwa. Ya, dengan bersabar segala macam. Nah, sekarang kita misalnya, ya, ada masjid dibangun nih bagus, tapi di situ ada yang kelaparan. Di situ ada yang enggak sekolah. Pertanyaannya, pengurus masjidnya sensitif nggak panca inderanya nih? Ya. Untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau nggak sensitif dipertanyakan, ngapain minta dana seterusnya dari masjid, dari ini umat? Ya. Kalau nggak disalurkan segera. Ya, gunanya itu bukan hanya bangunannya aja yang mewah. Rasulullah membangun masjid yang sederhana, tapi ilmunya itu bisa menyebar ke seluruh Eropa. Bayangin, kenapa? Diisi dengan kalimat Al-Quran, dijalankan secara kafah, secara samina wa atona, dan secara istiqomah. Ya. Itu fungsinya masjid. Menerangkan, membangkitkan ruh Al-Quran ini. Ya. Dan dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tanggung jawab masjid yang ada di sekitar kita. Kalau seandainya itu di sekitarnya banyak yang kelaparan, banyak pemulung segala macam, nggak diiniin, pertanyaannya, bener nggak nih? Bener nggak nih? Ya, Umar bin Khattab aja, setiap hari setiap malam dia jalan tuh, dilihat ada nggak yang kelaparan. Kenapa? Dia takut panca inderanya bersaksi nanti untuk dijerumuskan ke dalam neraka. Sampai akhirnya dia ketemu orang yang lagi masak batu. Ya kan? Tahu kan ceritanya kan? Benar. Nah, jadi kita harus sensitif. Panca indera kita harus sensitif. Ya. Nah, itulah tanda kita orang yang beriman. Beriman itu kan udah ada. Apa? Aryadi apa? Menjalani percaya kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, percaya kepada takdir, segala macam. Ya, ada 6. Ya, rukun iman, dok. Ya. Nah, hukum Islam ada 5, salah satunya puasa. Ya. Puasa ini udah urutan keberapa? Ketiga. Ya. Ya, jadi kita harus berjanji dulu dengan Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Kita beriman, kita bersaksi menjalankan perintah Allah. Baru kita dicoba nih dengan gelombang puasa. Ya. Baru kita dicoba, yakin nggak dengan berzakat. Lalu kita dicoba lagi dengan pergi haji. Ngapain pergi haji? Cuman kalau orang nggak beriman, cuman batu aja. Disitulah kita bertemu dengan Rasulullah. Bagi orang yang mampu.
Ya, Ya. Dok. Nah, jadi harus terbukti semuanya. Ya. Udah mengucapkan syahadat, terbukti lu mau nggak jalanin puasa? Mau nggak menjalankan kalimat Allah berikutnya? Mau nggak kamu percaya pada rukun iman yang berikutnya? Mau nggak itu menjalankan secara ihsan? Seolah-olah Allah melihat. Seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah Allah melihat kita. Kalau udah begitu, aman dunia ini. Makanya dibikin tuh rukun Islam, rukun iman, dan ihsan itu waktu itu ditanyakan sama malaikat Jibril waktu datang kepada Rasulullah. Lagi kumpul-kumpul sama para sahabatnya. Ditanya Rasulullah, apa rukun Islam? Apa rukun iman? Apa rukun ihsan? Itu diingetin, diajarin tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jelas tandanya, Dok, ya? Apa? Berarti jelas tanda-tandanya memang bahwa orang-orang yang pilihan itu, orang beriman itu adalah orang yang terpanggil, ya, Dok? Ya iya, orang yang betul-betul diizinin sama Allah. Kalau nggak diizinin sama Allah, nggak bisa. Ya. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Dok, sana ya, Dok. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Sampai jam Ini 3. enggak sebentar aja, Dok. Ya nggak Ini kan apa-apa, dari 10 menit dipasin jam 7. fenomenanya gini, Dok. Yang saya coba cermati misalnya masalah Rasulullah, kalau saya baca tafsir puasanya kan 29 hari lebih sering daripada 30. Menjelang wafat cuma sekali, itu pertama. Kalau kita kan lebih banyak 30 hari, kadang-kadang kontroversi, itu satu. Kemudian menyangkut masalah itikaf, itu sebaiknya bagaimana terutama orang-orang yang ada kesibukan. Nah, kalau yang memang lagi kosongnya bisa 10 hari. Itu berkaitan itikaf. Dan terakhir, menyikapi ada kesalahpahaman umat Islam. Kalau bulan Ramadan ini terganggu dengan kenaikan harga, bahkan kita berbagai macam. Itu kenapa, Dok? Kira-kira sikap umat Islam itu sebaiknya bagaimana? Terima kasih. Jadi gini ya, kembali lagi ke tujuan kita berpuasa itu apa? Merasakan apa susahnya orang miskin yang nggak makan. Ya, jadi kalau kita merasakan, pertanyaannya, setelah puasa waktu berbuka, kita ukur diri kita ya, makannya wajib berlebih nggak? Yang ada biasanya nggak ada sirup, jadi ada sirup. Yang biasanya nggak ada kolak, jadi ada kolak. Yang biasanya nggak ada gorengan, jadi ada gorengan. Berlebih nggak tuh? Ya, kalau orang di luar muslim melihat itu, ya pasti akan menaikkan harga. Karena disitulah sumber rezeki yang kita nggak sadarin. Jadi gampang dipermainkan itu. Apalagi perayaan hari rayanya pakai baju baru segala macam. Seharusnya bukan baju yang baru. Kita itu seperti orang yang baru dilahirkan. Insya Allah bebas dari dosa. Ya, itu yang kita harapkan. Dengan harapan seperti itu, kira-kira harganya bisa dikontrol nggak? Pertanyaan saya, kenapa puasa di bulan Ramadan itu aja yang harga nggak bisa dikontrol? Kenapa puasa di Senin Kamis harganya tetap sama? Kenapa puasa di Yaumul Bid harganya tetap sama? Ini ada sesuatu yang berlebihan dari umat Islam nih. Iya, ya, mindsetnya salah, Dok, mindset. Nah, kalau itu kita perbaikin, nggak ada harga naik, insya Allah. Nah kayak ini sekarang nih misalnya minyak goreng segala macam ini, ya udah nggak usah pakai minyak goreng, kan kita udah jelas nih, katanya minyak goreng akan menaikkan kolesterol, akan menyebabkan sumbatan jantung, kan ini, nggak ada minyak goreng aja kita jadi ini, jadi kan kita munafik nih. Di satu sisi kita takut minyak goreng akan menyebabkan kolesterol, darah tinggi segala macam, begitu nggak ada kita ini berburu, ya udah biasa aja. Bisa bikin asam pade. Ya, biasa aja, tenang aja. Jadi makanya kalau orang menjalankan kalimat Allah tidak ada rasa sedih, tidak ada gelisah. Berarti cara berpuasa kita belum benar juga, Dok, ya? Ya mungkin hanya rutinitas. Kita nggak tahu. Dok, maaf ini kayaknya di chat pertanyaan penting. Mungkin dari tadi udah nunggu-nunggu. Itu katanya
ketetapan zakat fitrah 3 kg beras. Kan tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa nggak diubah jadi 30 kali uang makan siang masing-masing? Jadi bagi yang makan siangnya 50.000, berarti zakat fitrahnya 1,5 juta. Ini Dok pertanyaan. Dari Indriati Budiman. Bagaimana sih nggak ngerti maksudnya? Ketetapan zakat fitrah ini kan di zakat fitrah ketika 27 puasa itu Dok kan 3 kg beras. Itu tidak ada dalam Quran, kan tidak ada dalam Al-Quran statement tadi. Kenapa nggak diubah saja menjadi 30 kali uang makan masing-masing? Jadi bagi yang makan siangnya 50.000 berarti dia harus bayar zakat fitrahnya 1,5 juta. Itu pertanyaannya dari Indriati Budiman. Jadi gini ya, itu Al-Quran itu masalah zakat itu udah dijelaskan. Tapi pelaksanaannya itu diterangkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melalui hadis, ya supaya makin sempurna nih kalimat Al-Quran kan melalui hadis, ya. Nah, kalau seandainya zakat fitrah itu kan udah dikasih tahu itu setahun sekali kan, setuju nggak? Iya. Ya. Tapi di antara setahun sekali itu, ya kita ada orang yang susah nih nggak mau makan, nggak bisa makan. Sementara kita puasa ini untuk merasakan orang yang tidak makan, orang yang dalam kesusahan. Pertanyaannya, ya entah itu dibilang zakat, entah itu bilang sedekah, yang penting niat kita membantu. Ya, jangan ditunda. Kalau ada kejadian seperti itu, ya Zakat tetap zakat, tetap itu berupa sedekah ya silakan aja. Yang penting niat kita itu, makanya ada yang tadi di Al-Baqarah 219, harta apa aja yang aku infakkan, harta yang berlebih dari kebutuhan kamu. Nah, jadi kalau seandainya udah melihat ada yang susah, arti kita ini harus terasa. Coba bayangkan kalau seandainya posisi kita dikondisikan seperti mereka. Dibalik nih sama Allah. Mau nggak? Mau nggak saya tanya? Hah? Kita yang jadi susah nih. Mau nggak? Tidak mau. Nah, kalau nggak mau, rasakan juga dong untuk orang-orang ini. Makanya Allah bilang di surah 43 ayat 32, surat 16 ayat 71, supaya terjadi simbiosis mutualisme, supaya terjadi hukum Al-Quran, in asantum lian pusikum wa in asantum falaha. Apabila kamu memberi untuk dirimu sendiri, juga akan berlaku hukum Al-Quran di surat Al-Baqarah 261. Apabila kamu berbuat kebaikan, akan timbul satu bulir itu menjadi 7 tangkai. 7 tangkainya itu akan menghasilkan setiap tangkainya itu 100. Masa kita nggak mau pilih yang itu sih? Masa kita nggak mau pilih dengan kalimat Allah? Bagaimana kalau dicoba seperti surat 37 ayat 102, seperti Nabi Ibrahim dicoba ini nyawa anaknya disembelih, Ismail. Ya ayah jangan ragu, pasti suruhan Allah itu ada nilai kebajikan dan kebaikan yang berlimpah. Masa kita nggak bisa membaca nih? Kalimat Allah itu berlimpah. Padahal yang dikorban bukan nyawa yang dikorbankan, hanya harta. Hartanya juga cuma sekian persen. Apa bedanya kita nih? Nggak menjalankan kalimat Allah, sedangkan Nabi Ibrahim berani menjalankan kalimat Allah. Rasulullah berani menjalankan kalimat Allah. Sahabat Rasulullah menjalankan kalimat Allah. Orang-orang yang berhasil di dalam perjuangan untuk menggapai surga telah menjalankan kalimat Allah. Kenapa kita masih ragu? Ya, coba kondisinya dibalikin. Itu aja. Kalau nggak mau dibalikin ya udah jalanin kalimat Allah dong. Rasakan dah dia susahnya dia. Nah, pertanyaannya kan besaran fitrah. Kenapa, Prof? Besaran zakat fitrah. Ibu tadi mengusulkan kenapa enggak
sesuai dengan apa yang kita makan, kira-kira begitu. Jadi beda antara orang. Nah, disitulah agama itu tidak mau memberatkan. Ya, Prof. Ya, zakat fitrah itu dari tentukan. Tujuannya untuk apa? Menyempurnakan puasa kita tadi. Dan zakat fitrah itu dalam bulan puasa. Jadi kalau puasa kita tidak kurang sempurna, nah itu lebih dibersihkan. Nah, besarannya memang ditentukan segitu. Bagi yang punya harta lebih, ada cara lain, tidak untuk zakat fitrah, infak sedekah, dan zakat mal yang lain. Jadi enggak, itulah zakat kemudahan di dalam agama. Enggak berat sih. Ya, Prof. Berat juga untungnya, Prof ya. Iya. Mas antum dan antum palanya, Prof. Berat juga. Kembalinya ke diri sendiri kok. Jadi nggak usah diberhentikan dengan kalimat Allah. Jalankan niatnya untuk Allah. Itu aja. Kurang lebih gitu ya, Prof ya. Iya. Udah cukup ya yang itu ya. Dokter, assalamualaikum. Kok apa tuh ribut tuh? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau nanya nih? Enggak nanya. Maksudnya aku cuman mau bilang, bisa nggak sih kita lihat keimanan, keihsanan, dan ketakwaan seseorang Muslim itu dilihat dari setelah dia menjalankan ibadah puasa, setelah menjalankan ibadah sholat gitu, ataupun berhaji. Seperti kita suka bilang, dia menjadi haji yang mabrur karena dia melakukan perbuatan yang lebih baik dari sebelum dia berhaji, gitu kan, Dok? Ini dijelaskan tadi di surat Al-Baqarah 284. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan bumi, apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan bagimu. Jadi yang hanya tahu hati ini adalah Allah. Ya, yang tahu perbuatan kita, niat kita untuk apa segala macam hanya Allah. Ya, jadi kita kembalikan lagi itu kepada tadi janji kita sama Allah. Untuk kita nilai, waduh susah nanti. Seseorang nggak bisa kita nilai. Ya, cuman dari gerak-geriknya, insya Allah kita bisa ngamatin. Insya Allah dia jadi orang yang baik. Ya, insya Allah. Tapi niatnya kita nggak tahu. Niat itu hanya Allah. Malu bin niat. Nah, iya. Semua ya, dari niat masing-masing yang bersangkutan. Ya. Jadi niat itu yang tahu tuh hanya diri kita sama Allah. Inna amalu binniat. Nah, ya jadi kembali lagi kita istiqomahkan semua ke Allah. Sesuai janji kita di waktu sholat. Udah itu aja dah. Ya, nggak usah menilai orang segala macam. Yang penting diri kita sendiri. Sehingga insya Allah diri kita sendiri udah kita perbaiki menjadi contoh bagi yang lain. Amin, amin. Aja. Udah ya kita cukupkan ya, udah jam 7 ya. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Indra, baca doa dulu, Indra. Penutup doa, Indra. Ya, dengan demikian berakhir sudah sesi kajian kita pagi ini. Semoga semua bahasan yang disampaikan pagi ini bisa bermanfaat buat kita semua dan hendaknya menjadi syafaat lah di akhirat kelak. Amin. Diharapkan kepada kita semua, semoga kita bisa ikhlas dan bisa selalu istiqomah dalam mentadabburi Al-Qur'an ini. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil jismi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hamil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa minal hisab. Amin. Demikian berakhir kegiatan kita pagi ini. Kita akhir dengan doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Semoga kita semua sehat. Amin. Selalu. Indra.
Amin. Makasih Amin. Dokter Hendra. Makasih Dokter Amin. Kurnia. Maafkan kepada Batin, semuanya. ibu-ibu Amin. semuanya. Sehat semua. Terima kasih. Terima kasih Dokter Kurnia. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kurnia. Waalaikumsalam. Iya, Pak.